Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Fitriani, nomor absen 3 dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang port dan OSI layer. Port adalah mekanisme yang memungkinkan komputer terhubung dengan beberapa sesi koneksi dengan komputer dan program lainnya dalam jaringan. Nah, untuk jenis portnya sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada logical port dan physical port. Contoh dari logical port. Yang pertama, port 20 dan 21 atau FTP. Port 20 dan 21 merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang berguna dalam mentransfer data di dalam suatu jaringan. Yang kedua adalah port 22 atau SSH. Port 22 adalah port standar untuk SSH. Port ini juga berfungsi untuk mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk terenkripsi. Dapat digunakan juga untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jarak jauh, misalnya menghubungkan ke host atau server. Contoh dari physical port, yang pertama ada SCSI atau Small Computer System Interface. Port SCSI berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa dipakai untuk menghubungkan 7 alat sekaligus, atau disebut dengan daisy chain. Yang kedua ada parallel port. Port paralel digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara cepat. Pemindahan data dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga informasi yang terkirim lebih banyak dibandingkan serial port. Jenis ini biasanya dipakai pada penghubung perangkat printer, disk eksternal, atau tape magneting. Pengertian tentang OSI layer. OSI layer merupakan standarisasi khusus penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap pengguna user di seluruh dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Kelebihan pada OSI layer: 1. Memberi bahasa dan referensi yang sama antara profesional jaringan. 2. Memberi tugas pada jaringan ke dalam layer demi kemudahan dalam pemahaman. 3. Memberi keleluasaan fitur khusus pada level berbeda. 4. Memudahkan dalam troubleshooting. 5. Mendorong standar antar jaringan dan perangkat. 6. Memberikan modularity dalam fitur jaringan. Kekurangan OSI layer: 1. Hanya teoritis dan tidak melakukan fungsi sesungguhnya. 2. Dalam implementasi industri jarang mempunyai hubungan layer ke layer. 3. Protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi yang berbeda, membantu mengirim dan menerima pesan secara keseluruhan. 4. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer. Penjelasan tentang 7 OSI layer. 1. Application layer. Pada layer paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadi interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layer ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lainnya. 2. Presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. 3. Session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. 4. Transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima, network layer. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address, sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket, lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima.
6. Data link layer. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antar dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame. 7. Physical layer. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.